Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, mohon maaf sebelumnya saya sudah mengganggu aktivitas Ibu hari ini. Begini Ibu, terkait dengan tugas CGP, yaitu demonstrasi konseptual modul 3.1 pengambilan keputusan pemimpin. Ibu bisa gak meluangkan waktu kira-kira 20 menit untuk saya wawancarai? Bisa. Terima kasih Ibu. Nah, untuk pertanyaan pertama ya Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Di sekolah banyak sekali kasus yang muncul. Nah, dari beberapa kasus tersebut ya, kita bisa membedakan menjadi dua, yaitu dilema etika dan bujukan moral. Nah, dari mana kita membedakannya? Nah, kalau dilema etika itu berdasarkan antara benar lawan benar. Sedangkan untuk bujukan moral itu didasarkan antara benar dengan yang salah. Jadi nilainya yang satu benar dengan benar, yang satu itu yang benar dengan salah. Itu cara mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi kalau dilema etika itu kasusnya benar dengan benar. Kalau bujukan moral kasusnya benar dengan salah. Yang satu benar, yang satu salah. Jadi tidak sama ya Bu ya? Iya, tidak sama. Untuk membedakan yang mana dilema etika, yang mana bujukan moral. Ya Bu, soalnya saya juga masih bingung kadang yang mana termasuk kasus dilema etika atau bujukan moral Bu, seperti itu. Selanjutnya Bu ya, untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Selama ini dalam pengambilan keputusan ya, kita harus berpikir dulu ya, harus dipertimbangkan terlebih dahulu ya. Kita lihat ya, jangan asal mengambil keputusan ya. Keputusan itu diambil dari rasa peduli kita, kemudian kita dari rasa kasih sayang ya, dan apakah keputusan itu akan memiliki dampak, baik itu dampak pendek maupun dampak yang panjang. Jangan sampai pengambilan keputusan yang kita ambil itu akan memberikan dampak yang jelek terhadap keputusan tersebut ya. Jadi harus kita pikirkan terlebih dahulu, apalagi kasus tersebut ya kepentingannya sama-sama benar. Jadi kita itu kalau misalkan mengambil keputusan tidak boleh langsung ya, gitu asal, ya, iya, tidak boleh asal. Harus dilihat terlebih dahulu. Jangan 100% mengandalkan logika juga, tapi kita harus mengandalkan hati, dan tapi tidak 100% mengandalkan hati, takutnya keputusan yang kita ambil itu malah salah gitu. Tapi jadi berimbang antara perasaan kita dengan logika kita. Kalau logika kan keputusannya saklek, ternyata keputusannya itu salah, menyakiti. Nah, harus dilihat terlebih dahulu. Jadi banyak faktor. Iya. Dipertimbangkan dulu ya Bu ya, faktor-faktornya seperti itu. Iya, matang-matang lah ya. Ya. Baik ya Bu ya, untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral ini? Kita harus menganalisa terlebih dahulu kasus tersebut ya, dianalisa. Kemudian bentuk kasusnya seperti apa, siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian nilai apa yang bertentangan, nilai apa yang samanya ya. Kemudian kita cari data ya, cari fakta yang mendukung kasus tersebut ya. Kemudian apakah benar atau tidak ya. Contoh misalkan si A melakukan ini, kita jangan langsung percaya, tapi kita buktikan buktinya, faktanya,
Kemudian benar tidak, siapa saja yang terlibat, apakah hanya dia sendiri atau misalkan rame-rame. Jadi langkah-langkahnya banyak, jangan langsung begitu kita ada masalah, oh harus begini, oh harus begitu, tanpa kita memperhatikan benar atau tidak faktanya, datanya benar atau tidak. Jadi harus dikaji dulu ya, Ya, kebenarannya dikaji, gitu. ya dikaji terlebih dahulu supaya keputusan yang kita ambil itu dampak negatifnya bisa sekecil mungkin. Jadi kalau misalkan mengambil keputusan itu harus didukung dengan fakta-fakta Ya, yang benar seperti itu mungkin fakta Ibu yang ya. benar, datanya yang benar. Lalu diuji ya, fakta datanya benar tapi harus diuji ya. Ya siapa tahu fakta data itu benar tapi dari salah satu pihak kan. Kalau dalam suatu kasus mungkin ada beberapa orang yang terlibat. Kita mintai keterangan dari dua orang tersebut atau pihak yang terlibat tersebut, lalu kita konfrontasi, dicari kebenarannya seperti apa supaya kita nanti mengambil keputusannya pun lebih tepat lagi. Lanjut ya Bu ya ke pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hal-hal yang dianggap efektifnya ya. Yang pertama mungkin kita harus mengenali dulu ya, mengenali apakah ada nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi seperti ini ya. Kemudian kita melihat siapa saja yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta yang relevan ya dengan kasus tersebut. Mungkin faktanya banyak tapi kita kumpulkan fakta yang relevannya ya. Kemudian pengujian ya benar atau salah ya, mungkin prosedur dengan langkahnya hampir sama ya seperti tadi. Yang terpenting kita harus tahu dulu faktanya, datanya, kemudian kita uji kebenarannya ya. Kalau kita misalkan mengambil keputusan seperti ini, dampaknya apa? Kalau kita ngambil keputusan seperti ini, dampaknya akan seperti apa? Nah, jadi jangan hanya asal mengambil keputusan, tapi kita harus juga menguji ya, menguji apa yang akan kita putuskan ya, diuji terlebih dahulu dan harus relevan dengan faktanya itu ya. Jadi ya bisa sambil sharing dengan yang lain ya. Jadi intinya dipertimbangkan dulu mungkin ya Bu ya, dampak jangka panjang sama dampak pendek itu seperti apa dampak gitu ya. Jangka panjang, dampak jangka pendek harus kita perhatikan juga. Baik ya Bu ya, untuk pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika. Terkadang kita susah mengambil keputusan tersebut karena dua-duanya mengandung nilai kebenaran ya. Terkadang kita dalam mengambil keputusan itu ya bisa terpengaruh oleh orang lain ya, yang siapa tahu orang tersebut memang punya kepentingan ya, jadi tidak murni ingin memberikan masukan. Kemudian kita agak sulit misalkan menentukan nilai-nilai kebenarannya, yaitu hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan ya. Kadang kita terlalu sulit mana keputusan mana yang bisa kita ambil karena dua-duanya itu mengandung nilai kebenaran ya. Terlebih ada misalkan pihak lain yang ingin mempengaruhi keputusan kita ya, Bu. Jadi pertimbangannya cukup sulit mungkin ya. Kita harus mempertimbangkan segala dampak yang ada. Terkadang ya kalau kita mengambil keputusan secara tidak dipikir terlebih dahulu, kita tidak memikirkan dampak, mungkin dampak sesaat tidak ada, mungkin dampak panjangnya ada. Jadi itu ya, tantangannya keputusan itu berdampak tidak ya.
cukup berat Ya, sekali ya Bu ya, berat cukup tantangannya. berat, ya. Sepertinya gampang padahal bisa berakibat fatal kalau kita mengambil keputusan ya tidak sesuai asal-asalan, tidak mempertimbangkan dampaknya. Tantangannya seperti itu. Lanjut ya Bu ya ke pertanyaan kedua. Apakah Ibu memiliki sebuah skala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian tugas dilema etika Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau kasusnya ringan ya bisa segera diselesaikan ya, tidak harus memerlukan waktu yang lama. Tetapi untuk kasus-kasus yang mungkin agak berat atau lebih berat ya harus memerlukan waktu yang lama ya. Karena apa? Kita harus mencari waktu, mencari data, mencari fakta yang relevan dulu untuk bisa mengambil keputusan. Dan juga kita bisa rembuk dengan yang lain ya, kita bisa bermusyawarah, meminta pendapat dari yang lain yang tahu kasus tersebut ya. Jadi tergantung situasi ya, bisa diselesaikan hari itu juga kalau kasusnya yang ringan-ringan, tapi bisa memerlukan waktu jika kasusnya agak berat atau lebih berat. Jadi tergantung kasusnya ya Bu ya, berat atau tidaknya gitu. Jadi kalau misalkan dia mau cepat mungkin terselesaikannya, kalau kasusnya cukup berat jadi agak lama mungkin seperti itu ya Bu ya. Karena perlu fakta, perlu data, perlu dikaji dalam lagi ya Bu ya. Ya Bu ya, untuk pertanyaan ketujuh sekarang, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ya dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kebetulan ya, kalau faktor-faktor yang mempermudah, yang pertama mungkin di sekolah kita punya rekan kerja, ada guru ya yang bisa kita mintai pendapat, sharing pendapat. Kemudian di sekolah juga sekarang sudah ada guru penggerak, kebetulan sudah ada 2 orang guru penggerak, ada juga calon guru penggerak. Jadi kita bisa bekerja sama dengan guru penggerak tersebut, kita bisa berkolaborasi ya untuk lebih mempermudah mengambil keputusan. Jadi mengambil keputusan dilema etika itu selama ini tidak bisa dilakukan oleh sendiri ya, tapi kita bisa berkolaborasi dengan yang lain ya, dengan guru senior, dengan CGP, dengan GP ya. Alhamdulillah semuanya membantu ya. Jadi banyak faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Jadi tidak sendirian ya Bu ya, tentunya tidak sendirian. Jadi kalau keputusan kita ambil sendirian itu mungkin dampak negatifnya akan lebih besar dibandingkan dengan kalau kita bisa bekerja sama dengan orang lain, karena pemikirannya akan lebih banyak ya. Jadi dari sisi kita bisa saling menguji kebenaran. Terima kasih ya Bu ya. Baik ya Bu, dilanjutkan ke pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa dipetik dari keputusan dilema etika ya, yang pertama mungkin kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu ya. Keputusan yang akan kita ambil itu yang pertama harus kita pertimbangkan terlebih dahulu ya, baik itu dampak positifnya maupun dampak negatifnya. Sebisa mungkin dampak negatif itu ditiadakan atau kalaupun ada sedikit mungkin. Kedua, kita jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan ya. Kita harus mengambil langkah-langkah yang sistematis. Harus apa dulu langkah yang kita ambil, misalkan seperti tadi ya,
kita mencari data yang relevan dulu, fakta yang relevan, siapa yang terlibat dan sebagainya, sehingga keputusan yang kita ambil itu bisa dipertanggungjawabkan, ya, tidak merugikan tidak merugikan orang lain. Ya mungkin itu pelajaran yang kita bisa ambil, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik, yang terbaik, ya, yang bisa membangun kemajuan. Apalagi di sekolah itu banyak sekali, ya, kasus yang merupakan dilema etika, ya. Makanya dengan adanya CGP ini, ya, alhamdulillah, jadi dapat menambah wawasan pengetahuan bagaimana sih cara mengambil keputusan yang berupa dilema etika itu, ya, karena selama ini kita tidak tahu ini dilema etika, ini bujukan moral, yang penting kita ambil saja keputusan. Ternyata ada dua macam kasus, ya, ada dilema etika, ada bujukan moral. Jadi dengan adanya CGP kita jadi tahu, ya, mungkin saya sebagai kepala sekolah, baik guru yang lain tahu, oh ini, nah ternyata kasus itu berbeda, tidak semua kasus itu merupakan kasus yang sama, ternyata ada dua jenis, ya. Terima kasih juga kepada Ibu Rini yang sudah memberikan pengalaman dan pengetahuan, dan terima kasih sudah mau mewawancara. Iya, Ibu, saya yang harusnya berterima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah meluangkan waktunya kepada saya. Saya berterima kasih sekali. Saya jadi lebih paham, Bu. Tadi kan masih agak walaupun sudah belajar di modul, tapi masih agak bingung membedakan yang mana dilema etika, yang mana bujukan moral. Tapi setelah wawancara dengan Ibu, saya bisa menjadi lebih paham dalam mengambil keputusan untuk menghadapi kasus dilema etika atau bujukan moral ini. Terima kasih, Ibu. Hatur nuhun. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, mohon maaf sekali pada hari ini saya sudah mengganggu waktu Ibu dan mengganggu aktivitas Ibu, ya, Bu, ya. Begini, Bu, terkait dengan tugas saya itu kan sedang mengikuti calon guru penggerak, ya, Bu, ya. Yaitu saya mempunyai tugas demonstrasi kontekstual mengenai modul 3.1 tentang pengambilan keputusan pemimpin. Pada hari ini saya meminta Ibu untuk meluangkan waktunya sebentar saja, ya, Bu, ya, kira-kira 20 menit mau mewawancarai Ibu. Boleh. Kira-kira Ibu bersedia? Siap, Ya. insya Allah. Terima kasih sekali, ya, Bu, ya, karena sudah mengganggu kesibukan Ibu pada hari ini. Kita mulai saja, ya, Bu, ya. Ya. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus ini tadi dapat dibedakan menjadi dua, ya, yaitu dilema etika. Dari dilema etika itu biasanya dari benar ke benar, kan, itu, ya. Ya. Sementara untuk bujukan moral itu ada benar ada salah, gitu. Ya. Salah satu contoh dari dilema etika misalnya terjadi perkelahian siswa di dalam kelas, misalnya. Contohnya misalnya anak yang tidak sengaja misalkan mencoret buku temannya, Ya. atau misalnya anak itu kesenggol, kan itu kan perbuatan yang tidak disengaja. Tapi ketika si teman yang kesenggol atau yang sedang tercoret bukunya, dia akan mudah marah atau temperamen, ya. Ya. Maka dia akan langsung membalasnya. Nah, itu salah satu contohnya. Itu termasuk ke dilema etika. Etika, iya. Sementara untuk bujukan moral seperti, ya, ini banyak yang dilakukan tapi sering berulang, ya. Kadang-kadang ketika diingatkan kadang-kadang berulang lagi. Nah, itu terjadi lagi seperti itu, ya, Bu. Iya, misalnya ini anak selalu melakukan kecurangan, misalnya. Kadang-kadang anak suka mengambil barang temannya yang bukan haknya, Ya, atau juga mencontek ketika ulangan. Nah, itu termasuk bujukan moral karena berhubungan dengan tabiat
perilaku manusia itu. Tapi mungkin anak tersebut sudah terbiasa kali ya Bu ya melakukannya gitu. Tapi dengan ya kita sebagai guru atau juga kepala sekolah harus segera mungkin untuk meluruskannya. Jangan sampai itu terulang kembali ya Bu ya tentunya. Gitu. Tapi kita misalkan bisa menghukum anak tersebut atau tidak Bu? Kalau misalkan anak tersebut itu sudah ketahuan mencuri atau mencontek sama kita. Kalau hukuman memang harus, tapi kan hukumannya yang standar, jadi tidak dengan memberikan yang begitu berat atau bagaimana. Cukup dengan mengingatkan anak tersebut kan yang lebih baik lagi. Seperti itu ya Bu, jangan merupakan akhlak. Oh iya. Ya Bu, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua ya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Bu? Oh iya. Di sini dalam mengambil keputusan, tentunya walaupun kami sebagai kepala sekolah ini tidak bisa dilakukan sendiri, tentunya akan membutuhkan yang lain, misalkan dengan guru-guru ataupun misalnya bisa juga dengan orang tua, dengan komite itu ya. Dalam mengambil keputusannya itu tentu dengan kebijakan yang didasarkan dengan penuh kasih sayang, rasa peduli, memikirkan dampak pendek atau panjangnya. Jadi ketika kita mengambil keputusan itu tidak kita semena-mena mengambil saja gitu ya Bu ya. Kita harus bermusyawarah dulu seperti itu ya. Bersama tadi yang seperti Ibu sebutkan dengan guru-guru terutama ya, dengan komite. Jadi tidak ambil langsung, tidak asal mengambil keputusan seperti itu ya Bu ya. Semua itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu seperti itu ya Bu ya. Baik ya Bu, untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Tentunya di sini langkah yang itu menentukan nilai mana yang paling bertentangan sebelum mengambil keputusan, ya. Gitu. Kemudian bisa juga menentukan siapa yang terlibat dalam permasalahan itu, tuh langkahnya. Juga bisa juga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan di situ. Kemudian juga terjadinya pengujian yang benar. Jadi harus dibuktikan dulu ya Bu ya seperti itu, jangan kita asal mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan itu seperti apa, tapi bagaimana nih langkah-langkah yang relevan untuk kedepannya gitu. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Itu kan tidak lepas, pasti kita itu selalu dengan kerjasama, kolaborasi dengan yang lain. Gitu. Tentunya selalu berkolaborasi dengan guru ya Bu ya. Terutama kan kita yang paling dekat itu kan kepala sekolah itu dengan dengan guru untuk mengatasi dalam kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Terus kita juga mungkin harus mempertimbangkan bagaimana nih dampak kedepannya seperti itu ya Bu ya. Dan dampak jangka panjangnya mungkin seperti apa, jangka pendeknya juga seperti apa. Ya Bu ya, terima kasih. Sekarang lanjut ke pertanyaan keempat ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, jadi hal-hal yang paling efektif pertama, kami tentu tadi melakukan musyawarah dan bersama guru, ya. Jadi tidak jangan mentang-mentang saya ini sebagai kepala sekolah langsung memberikan teguran atau kebijakan yang kurang efektif itu, kurang tepat gitu ya. Kemudian juga kita harus tahu dulu tujuan yang jelas, ya. Kemudian kita harus mengetahui juga kelebihan dan kekurangannya, mempertimbangkan bagaimana terjadinya berbagai kemungkinan. Kemudian bisa juga memikirkan dampak yang mungkin tadi terjadi dampaknya. Ya, bisa juga membuat catatan. Jadi dalam pengambilan keputusan yang efektif itu yang pertama harus bermusyawarah gitu ya Bu ya. Terus tujuannya juga harus jelas, dampak-dampaknya juga itu seperti itu. Lanjut ya Bu ke pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya tantangan untuk mengambil keputusan tadi harus mempertimbangkan ya. Jadi harus mempertimbangkan segala dampak yang ada, tentunya berpikir yang matang
dan tidak menuruti kepada emosi diri sendiri gitu ya. Dan juga jangan terpengaruh oleh orang lain. Dan yang paling utama kita itu harus harus komitmen dan terus continue, dan terus berlanjut gitu dalam itu ya. Itu. Jadi harus kedepannya seperti apa gitu tidak ada kelanjutan, tidak cukup sampai di sini gitu. Teruskan melalui pembiasaan lah, misalnya kita untuk melakukan tadi seperti dalam menyelesaikan masalah itu. Ya Bu, lanjut ke pertanyaan yang keenam. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Baik bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan gitu Bu? Tentunya ini dilihat dari dari bersifat ringan atau beratnya permasalahan. Kalau lah misalnya permasalahan itu sifatnya ringan, kita tidak harus menentukan jeda atau waktu jadwal gitu ya, langsung saja hari itu juga selesaikan. Sementara kalau misalnya permasalahan itu berat, barulah di situ kita menentukan jadwal yang tepat atau jeda waktu kapan ini. Dan juga kita kan tadi jangan terburu-buru, kita harus mengambil keputusan dalam si kasus itu kan kita harus benar-benar diolah dulu gitu ya, barulah nanti pada waktunya kita menyampaikan. Jadi kasus itu berat tidak gitu ya Bu ya. Kalau misalkan kasus tersebut berat, maka dalam penjadwalannya juga mungkin atau pengelolaannya apa ya namanya? Ya bukan pengelolaan ya, jadi kita pikirkan dulu penyelesaiannya gitu. Penyelesaiannya agak lama juga kalau berat kasusnya Bu ya. Kalau misalkan ringan tidak terlalu lama, mungkin seperti itu ya dalam penjadwalannya. Selanjutnya untuk pertanyaan ketujuh, adakah nih Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi ada gak seseorang gitu yang membantu atau faktor-faktor gitu Bu? Jelas, itu kan yang membantu kan tadi diantaranya kan guru-guru. Apalagi dengan adanya calon guru penggerak itu ya, dia banyak berkontribusi, juga banyak membantu terhadap sekolah, bahkan banyak memberikan masukan-masukan, bukan saja untuk bahkan untuk teman sejawat pun gitu ya. Mereka itu selalu aktif untuk memberikan dukungan, bahkan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Jadi itu sangat membantu. Jadi selama ini guru-guru mungkin ya yang selalu membantu Ibu dalam pengambilan keputusan ini ya. Tidak selalu ditekankan oleh sendiri, misalnya tidak ya tadi seperti jangan kita sebagai pemimpin gitu ya, segala sesuatu teh langsung mengambil keputusan sendiri gitu. Kita harus memikirkan, kita pun perlu bermusyawarah dengan guru. Iya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Nih untuk pertanyaan terakhir Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan dalam pembelajaran, apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Tentu ini yang berhubungan dengan kepuasan ya. Tentunya di sini dari semua permasalahan yang tadi disampaikan itu ada kepuasan tersendiri itu karena bisa misalkan memecahkan masalah yang sulit ya. Sehingga di sini pun tadi kan sudah melibatkan guru, bisa melibatkan komite, orang tua gitu ya. Nah, itu menjadikan satu kepuasan tersendiri bagi kami gitu, bagi kepala sekolah. Iya. Dan misalnya dari permasalahan tadi kan setelah itu kan diidentifikasi dulu permasalahannya, tidak langsung diambil ya Bu yang kemudian bagaimana cara penyelesaiannya, kemudian bahkan melakukan refleksi gitu kepada jadi kita juga tetap harus melakukan refleksi ya Bu ya kedepannya itu. Jadi refleksi kedepannya itu akan seperti apa gitu itu, iya, di dalam menyelesaikan masalah itu. Saya kira kalau misalkan kepala sekolah gimana saya ini kan kepala sekolah misalkan seperti itu, tidak seperti itu, tapi tetap memang kebijakan ada di kepala sekolah, tapi dalam menyelesaikan sesuatu
itu perlu bermusyawarah, perlunya berkolaborasi tadi gitu. Jadi itulah untuk perlunya adanya kerjasama di dalam satu organisasi ya. Iya Bu, saya jadi lebih paham kalau seperti itu. Ibu terima kasih sekali ya Bu ya, Ibu sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Mohon maaf apabila dalam jawaban kami itu tidak sesuai gitu ya. Sangat sesuai sekali Ibu. Pokoknya saya berterima kasih sekali kepada Ibu karena Ibu sudah bersedia diwawancara pada hari ini. Saya menjadi lebih tahu dan lebih paham harus bersikap seperti apa kalau misalkan menjadi seorang pemimpin itu ya Bu ya. Tentunya dalam mengambil keputusan ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral yang selama ini terjadi di sekolah-sekolah kita ya Bu ya. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu. Ya, sama-sama Bu. Iya, mudah-mudahan Ibu sukses selalu. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Hatur nuhun ya Bu. Sami-sami.